Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian semuanya. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Marilah kita semua untuk mengawali hari ini dengan kita bersaat teduh sejenak. Dan untuk itu saya akan memulai persekutuan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Kau jadikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya. Kami mengucap syukur untuk setiap nafas, untuk setiap istirahat yang kami lalui, dan seluruh kehidupan yang kami jalani Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat menapaki hari-hari ke depan ini Tuhan bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicaralah pada kami dan kami pun siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita membuka Alkitab kita. Bacaan renungan pada hari ini saya ambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sekali lagi Efesus pertama, Efesus 1, ayat 4 hingga 14. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu,
dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah firman yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu, saya mau membagikan salah satu pengalaman saya beberapa waktu yang lalu. Saat itu saya membantu seorang jemaat muda dalam mengurus dokumen pribadi. Jadi seorang pemudi ini sebenarnya belum sama sekali memiliki dokumen yang resmi. Baik itu KK, kartu keluarga, KTP juga, kartu tanda penduduk, bahkan akta kelahiran. Ia hanya memiliki surat tanda lahir serta ijazah-ijazah sekolahnya. Nah, bahkan orang tuanya pun tidak memiliki dokumen yang resmi juga. Hanya saudara, istilahnya mungkin saudara tiri ya, karena lain ayah tapi ibunya sama, itu yang memiliki KK dan KTP. Nah, kami sebenarnya bingung juga waktu itu harus mengurus di mana dan mana dulu yang harus kami urus gitu ya. Saat itu kami mencoba, saya juga membantu untuk menelepon ke Dispenduk Capil Surabaya. Dan puji Tuhannya ada yang menerima respon tersebut. Kemudian setelah beberapa kali kami menelepon dan menanyakan apa yang harus kami lakukan dengan keadaan seperti ini, yaitu tanpa dokumen apa-apa, apa yang harus kami jalani dan kami harus seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah kami mengirimkan email dan kemudian minta respon dari pihak Dispenduk, akhirnya setelah telepon yang terakhir kali ini kami kemudian diarahkan kepada salah satu orang yang bernama Pak Gatot waktu itu, agar ada janji ketemuan gitu ya untuk membahas hal ini. Dan akhirnya kami bertemu dengan membawa semua dokumen resmi dokumen yang ada kan, yang ada pada si pemudi ini ya, yaitu ijazah, juga surat tanda lahir, kakak dari mama yang dulu, jadi sebenarnya bukan kakak yang sekarang, jadi kakak dari suami yang dulu, dan beberapa surat-surat yang lain gitu ya. Kemudian Pak Gatot pun menginterview pemudi ini dan mereka pun bercerita, pemudi ini juga bercerita tentang keluarganya, latar belakangnya dan bagaimana sampai ke Surabaya gitu ya. Lalu ketika saya mendengar bahwa pengurusan ini memang sedikit rumit gitu ya, karena memang sama sekali tidak ada dokumen resmi, kalaupun harus dikategorikan sebagai orang asing juga sepertinya tidak menjadi rekomendasi gitu ya. Karena pemudi ini masih punya keluarga. Dan kemudian Pak Gatot menanyakan apakah punya penjamin. Penjamin ini yang menjamin pemudi ini untuk dapat mengurus segala kebutuhan dokumennya. Dan si penjamin ini juga berasal kalau bisa dari keluarga ya, dan yang mempunyai dokumen resmi ya, entah itu KK, entah itu KTP gitu ya. Dan akhirnya pemudi ini menjadikan saudaranya sebagai penjaminnya, salah satu saudaranya. Nah, lewat pengalaman ini saya mengingat suatu hal dan memberikan suatu pandangan baru mengenai diri kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai anak-anak Allah. Kita ini adalah manusia berdosa,
Tetapi Allah telah memilih dan menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya, seperti yang kita baca di ayat 5. Dan semuanya itu telah direncanakan oleh Allah, yaitu kita semua boleh beroleh keselamatan kekal. Ibaratnya kita masih dengan status kakak dengan alamat rumah di dunia ini, dan untuk sementara, dan Allah ingin kita orang-orang percaya itu juga berstatus kakak dengan alamat tetap dan kekal di sorga. Ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika kita baru lahir, tentu kita belum mengenal siapa Allah. Seiring kita bertumbuh dan bisa berpikir serta memahami dengan akal pikiran, kita bisa mengenal tentang Allah. Ketika kita memilih untuk bertumbuh di dalam Kristus, kita mengenal dan juga menerima keselamatan sebagai anugerah yang cuma-cuma dari Allah dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, pemilihan Allah atas kita adalah sebuah hak istimewa. Tetapi cara hidup kita adalah sebuah tanggung jawab yang dapat kita jalani karena kasih karunia-Nya. Allah Bapa telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dengan cara melahirkan kita kembali. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan mengangkat kita sebagai anaknya, Allah telah menjadikan kita itu ahli waris bersama-sama dengan Kristus, anak tunggalnya. Sehingga ketika kita nanti sah atau resmi sudah menjadi satu kakak, ya ibaratnya satu kakak dengan Kristus sebagai kepala dalam keluarga kerajaan Allah, itulah rahasia kehendaknya yang dinyatakan kepada kita. Seperti yang kita baca tadi di ayat 9 dan 10. Paulus pun menegaskan kembali, di dalam Kristus kita pasti masuk dalam rencana kekal Allah yang penuh hikmat dan rahmat. Dan kita pun akan menerima bagian warisannya. Kita tidak bisa menerima warisan kalau kita atau nama kita ini tidak ada di dalam kakak. Ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu. Seperti pemudi yang sedang mengurus dokumen kependudukan, saya sekali lagi ingin mengumpamakan atau menggambarkan itu seperti ini. Semisal saya mengadopsi anak, semisal ya, dan anak itu tentu saja akan masuk dalam kartu keluarga saya. Nah, tapi untuk masuk ke dalam kartu keluarga saya, itu tidak serta-merta proses itu akan berlangsung dengan cepat. Benar tidak? Saya memang ingin mengadopsi anak tersebut. Tetapi ada proses yang harus saya jalankan, yaitu proses menjalin hubungan yang baik. Apakah saya akan mengikuti pola hidup anak itu, atau apakah anak itu mengikuti pola hidup saya? Harus dua-duanya. Atau harus salah satu? Ya tentu saja ketika anak itu masuk ke dalam kakak saya, anak itu harus bisa mengikuti pola hidup kehidupan saya. Saya pun juga tentu harus mengenal anak ini dengan baik, karakternya, sifatnya, latar belakangnya, seperti apa anak ini. Demikian juga anak tersebut harus belajar untuk melihat, memahami diri saya untuk masuk dalam bagian dari keluarga. Dia pun harus mengerti karakter saya, sifat saya, kebiasaan saya, gitu ya. Nah,
Sembari proses itu dilakukan, hubungan dan komunikasi yang baik itu dilakukan, maka proses untuk mengurus dokumen KKku pun juga dilakukan gitu ya. Dan itu pasti perjalanannya cukup panjang. Seperti kisah pemudi tadi, tentu diperlukan penjamin. Siapa yang akan menjamin anak ini sehingga nantinya ia dapat masuk dalam KK saya? Tentu saja seseorang yang dapat meyakinkan saya. Juga seseorang yang bisa menuntun anak ini supaya anak ini bisa masuk ke dalam bagian dari keluarga saya. Dia juga sebagai saksi. Dan seorang ini akan membantu sang anak untuk dapat mengenal baik siapa saya, sifat dan karakter saya, dan juga membantu saya untuk memahami anak tersebut. Maka ketika kita lahir baru atau dilahirkan kembali, Roh Allah itu diam di dalam kita. Nah, Roh Allah inilah yang menjamin kehidupan kita. Roh Allah ini diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya yang mau masuk bersama-sama untuk menjadi keluarga Allah. Roh Allah ini atau Roh Kudus ini yang menuntun kehidupan kita agar kita berjalan menurut ketetapannya. Dan Roh Kudus itu meterai bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Roh Kudus memberi kita jaminan yang teguh, berperan besar dalam keselamatan kita, dan menolong kita bertumbuh di dalam kekudusan. Karena Tuhan ingin kita tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Keselamatan adalah sebuah proses. Seperti ilustrasi anak yang diadopsi untuk menjadi sah anak saya, maka itu adalah sebuah proses. Kita memang sudah diselamatkan, tetapi kita juga menantikan keselamatan, yaitu keselamatan akhir kita, dan mendapatkan jaminan lewat kehadiran Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Maka lewat pengalaman saya juga menyadari bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri saya ini akan terus menolong, meyakini bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Selama saya, Bapak, Ibu, Saudara semua masih di dunia ini, dan di tengah beragam tantangan dan juga kesempatan setiap harinya yang harus kita hadapi, kita pun harus mengikuti tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran dan menghasilkan buah-buah roh, serta hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus tidak akan bekerja secara maksimal dalam diri seseorang. Pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Roh Kudus tergantung dari kerjasama dan ketaatan kita mengikuti tuntunannya. Marilah kita terus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Jika kita tetap setia dan taat, maka kita pun kelak akan mendapatkan keselamatan kekal dan kita akan disebut anak-anak Allah. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melakukan doa syafaat untuk bangsa negara kita dan juga saudara-saudari kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalani setiap tantangan dan kesempatan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang sudah dimeteraikan di dalam diri kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Di tengah masa pandemi COVID yang masih belum berakhir ini, Tuhan kami mohon hikmat-Mu Tuhan untuk menyertai setiap para pemimpin bangsa kami dan juga rakyat Indonesia Tuhan, agar kami mempunyai hikmat untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana Tuhan. Tolong kami ya Bapa, terkhususnya untuk para tim medis yang telah banyak bekerja sangat keras Tuhan, mempertaruhkan kehidupan mereka untuk menolong orang-orang yang terkena virus corona Tuhan, dan juga setiap orang yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap tim Satgas dan mereka, para relawan yang tergerak hatinya karena berapa hari-hari ini di banyak tempat terjadi bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, juga gunung meletus, dan banyak hal yang terjadi yang kami harus lewati dan lalui Tuhan, melihat semua penderitaan mereka Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di setiap hati orang-orang yang berbelas kasihan, membantu mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga teringat untuk kepada gereja kami, tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh melakukan aktivitas kerohanian atau ibadah kami, meskipun itu harus kami lakukan secara online dan dengan teknologi yang telah tersedia bagi kami. Kiranya kami pun dapat mengupayakan secara maksimal dan terus belajar untuk kami boleh membagikan kasih-Mu, membagikan pemberitaan Injil-Mu kepada setiap orang. Kami berdoa untuk jemaat kami tempat ini di GKI Gayung Sari Tuhan. Sekiranya ada mereka yang terdampak dari COVID Tuhan. Mungkin mereka ada yang harus dirumahkan. Mungkin mereka ada yang tidak dapat bekerja dan sedang mencari pekerjaan Tuhan. Dan sedang kesusahan dalam finansial mereka, Tuhan kiranya Engkau tolong mereka Tuhan, untuk terus bangkit berusaha, memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Kami pun berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit,
ataupun yang dalam pemulihan, dan mereka yang telah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, Ibu Aji, Ibu Nina, Ibu Rita, Ibu Agung Liswati, Bapak Agaton, juga Bapak Ibu Irwan Wijaya, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Pendeta Emeritus Linsriono, Saudari Tiwi, Saudara Kristo, Saudara Cleo, Saudara Vano, Saudara Andre, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Pontoh, Ibu Sena, Bapak Endi Debarim, Ibu Selda, Bapak Darwinto, dan mungkin ada saudara-saudari kami yang kami mungkin tidak ketahui, tetapi mereka sedang mengalami rasa sakit, kesendirian, dan pergumulan yang hebat, baik secara fisik maupun secara mental. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap diri mereka menuntun untuk mereka terus berpegang teguh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga, mereka yang terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk anak-anak, mereka yang harus meneruskan pendidikan, sekolah mereka, meski harus tetap secara daring Tuhan. Kiranya Engkau menuntun anak-anak ini untuk mereka terus boleh bermimpi, bercita-cita yang tinggi Tuhan. Dan semuanya itu untuk kebaikan dan masa depan mereka yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk setiap majelis jemaat, para aktivis, dan juga pendeta di tempat kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan dan hikmat-Mu. Kami pun ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan kami Tuhan, jika kami ada yang masih bersekolah Tuhan, dan semua hal yang kami akan lakukan Tuhan, biarlah itu semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan dan kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya.